Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pada pagi ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian pada tanggal 25 Juni tahun 2021. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang 32 sampai 35. Judul perikop ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Ayat 32 sampai dengan 35. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam perikop ini yang dimulai dari ayat 17 sampai 38 kita melihat bagaimana kata-kata perpisahan Rasul Paulus dengan penatua di Efesus. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Pertama, seorang pemimpin di dalam memimpin harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan agar membimbingnya. Diambil dari ayat 32. Nah, sebelum kita maju ke beberapa poin ke depan, kita harus mengingat bahwa setiap orang kita ini adalah pemimpin. Apakah pemimpin di dalam suatu organisasi, perusahaan, apakah di pemimpin suatu rakyat yang besar seperti presiden, ketua sampai ketua RT RW, itu adalah pemimpin. Bahkan seorang yang belum menikah pun adalah pemimpin karena dia memimpin diri sendiri. Seorang ayah adalah pemimpin yang memimpin keluarga. Seorang ibu adalah pemimpin yang menjaga anak-anak. Setiap orang dari kita adalah pemimpin. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa pemimpin itu berarti kita semua itu adalah pemimpin. Poin yang kedua, seorang pemimpin bukan mengambil keuntungan dari pengikutnya, tapi harus selalu berusaha agar tidak membebani pengikutnya. Tadi kita ambil dari ayat 33 dan ayat 34. Poin ketiga, seorang pemimpin memberi contoh kepada pengikutnya. Diambil dari ayat 35. Bahan renungan kita hari ini. Pertama, apakah kita dalam kapasitas kita sebagai pemimpin, baik dalam organisasi, keluarga, maupun diri sendiri, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Ataukah kita masih mengandalkan orang lain atau kepintaran diri kita sendiri? Terkadang kita itu selalu berserah kepada Tuhan pada saat sudah jalan-jalan terakhir, pada saat kita sudah menemui jalan buntu. Padahal bukan seperti itu yang diingini oleh Tuhan. Tuhan ingin segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu dalam hidup kita ini, serahkan kepada Dia. Jangan Tuhan itu menjadi jalan terakhir, Tuhan itu seharusnya menjadi jalan pertama. Sebelum kita mencapai keputusasaan, ketidakberhasilan, baru kita ke Tuhan. Tidak. Pada saat kita memulai sesuatu, itulah kita harus datang kepada Tuhan. Pokok renungan yang kedua, apakah kita sebagai pemimpin memberikan kontribusi ataukah hanya mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri? Kita melihat sekarang banyak sekali di berita-berita seorang pemimpin tertangkap karena korupsi, pemimpin tertangkap karena apapun juga itu. Perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Rasul Paulus telah memberikan contoh pada kita. Seorang pemimpin bukan hanya dia sebagai tugasnya memimpin, tapi dia harus memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar dia. Bukan hanya mengambil keuntungan, tapi malah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sekitarnya. Poin yang ketiga, apakah perilaku kita memberikan contoh yang baik bagi orang sekitar kita? Seorang pemimpin dalam memimpin itu bukan hanya menyuruh-nyuruh saja.
Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berjalan bersama-sama dengan pengikutnya, dengan memberikan contoh dalam kehidupan dia masing-masing. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya dinilai dari ucapannya, tapi dari tindakannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang mencontoh dari Yesus Kristus sendiri. Yesus telah memberikan contoh sebagai seorang pemimpin, dia rela mati di kayu salib untuk kita. Itulah contoh yang harus dilakukan. Sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang konkret dalam kehidupan dia masing-masing. Saya akan membacakan satu ayat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap setia dengan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.